Bagi tipsnya Min untuk mengelola operasional sehari-hari toko saya agar tetap efisien dan berada dalam batas anggaran yang saya miliki. Pak Nyaman, Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam dunia bisnis, keterbatasan anggaran bukan hanya sebuah tantangan, tapi sebuah realitas yang harus dihadapi banyak pemilik toko. Hasil penelitian Bank Indonesia menyebutkan, pedagang kelontong yang masuk dalam golongan usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai resiko yang besar dalam hal keuangan. Salah satunya adalah resiko operasional. Artinya, kerugian keuangan akibat kegagalan operasional atau kurang efektivitas dalam operasional masih sering ditemui. Nah, terbatasnya anggaran juga bisa terjadi karena teman-teman baru mulai merintis usaha, atau bisa juga ada kondisi tertentu di toko yang mengharuskan teman-teman untuk berhemat. Pertanyaannya, bagaimana supaya operasional sehari-hari di toko bisa berjalan lancar dengan anggaran yang terbatas? Begini tipsnya. Pertama, susun anggaran yang realistis. Menyusun anggaran yang baik akan membantu teman-teman untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Di samping itu, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis teman-teman berjalan sesuai jalur. Cara termudah supaya anggaran yang kita susun itu realistis adalah dengan mempertimbangkan semua pengeluaran di bulan-bulan sebelumnya. Dengan demikian, teman-teman akan mendapatkan perkiraan yang akurat. Tapi saat mau menjalankan usaha, pastikan teman-teman mempelajari hal tersebut agar bisa menyusun anggaran dan menghitung kebutuhan usaha dengan cermat dan tepat. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi kasir iPos untuk mempermudah proses ini. Tinggal disesuaikan saja dengan usaha milik teman-teman, apakah dengan aplikasi kasir iPos 5 ataupun aplikasi kasir ke toko. Detil perbedaan kedua aplikasi kasir ini bisa teman-teman ketahui di video kami yang lainnya. Di aplikasi kasir iPos dan ke toko terdapat fitur kas keluar, buku besar, dan laporan laba rugi. Dari fitur ini, teman-teman bisa menginput dan melihat angka pengeluaran toko. Dengan melihat laporan buku besar dan laporan laba rugi, teman-teman juga bisa menyusun dan mengevaluasi anggaran dengan mudah, meski tanpa bantuan seorang akuntan. Dengan evaluasi pengeluaran yang cepat dan akurat, teman-teman bisa terhindar dari pengeluaran operasional yang tidak perlu dan tidak penting. Kedua, gunakan sumber daya yang dimiliki seefektif mungkin. Menggunakan sumber daya secara efektif adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja bisnis teman-teman semua. Sumber daya yang digunakan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Pemanfaatan teknologi modern bisa berimbas pada efektivitas kerja. Pemanfaatan teknologi juga bisa membuat kita lebih mampu mengendalikan operasional perusahaan. Saat teman-teman memakai aplikasi iPos, itu tidak hanya pekerjaan di kasir yang jadi lebih cepat dan efisien, tapi divisi-divisi lain juga jadi efektif dan efisien, seperti gudang, keuangan, dan lain-lain. Jadi, teman-teman bisa menghemat jumlah karyawan. Ketiga, membeli produk kepada supplier yang cocok. Seperti kata pepatah, banyak ikan di lautan. Maka teman-teman sebenarnya bisa memilih untuk bekerja sama dengan supplier yang cocok dengan usaha teman-teman. Cari supplier yang bisa diajak bernegosiasi tentang sistem pembayaran dan juga harga. Fitur histori harga beli di iPos bisa teman-teman manfaatkan untuk memilih supplier. Karena dengan fitur ini bisa kelihatan supplier mana yang memberikan harga yang lebih rendah untuk barang yang sama. Nah, teman-teman, semoga tips tadi bisa membantu ya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.